Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaratul Mufida dari kelas PGMI 6A, NIM 119108203999. Di sini saya izin mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester saya dengan muatan mata kuliah pengembangan kurikulum dengan pembimbing Bapak Dr. Aramudin. Nah, yang pertama yaitu soalnya mengapa kurikulum perlu dalam pendidikan. Kurikulum ini adalah program pendidikan yang berisi berbagai bahan ajar, materi, serta evaluasi yang diprogramkan dan dirancang secara sistematis dan sesuai dengan norma-norma yang ada. Fungsi adanya kurikulum ini bagi pendidikan yaitu agar pendidikan bisa mencapai tujuan pendidikan yang menjadi acuan dalam sebuah pendidikan. Selanjutnya, bagi murid. Fungsi dari kurikulum bagi murid adalah sebagai sarana dalam mengukur kompetensi diri dan kemampuan serta kompetensi dasar dalam peserta didik, dan memudahkan siswa dalam memetakan jadwal, karena dengan adanya kurikulum maka jadwal mata pelajaran itu akan menjadi lebih sistematis sehingga memudahkan siswa dan peserta didik dalam menjalani pendidikan. Selanjutnya, bagi guru. Bagi guru, fungsi kurikulum ini adalah dapat mengajar dan dapat mengelola pembelajaran ini dengan mudah karena telah tersusun secara sistematis baik materi, bahan ajar maupun tentang evaluasi yang telah tersusun di dalam kurikulum. Kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu mengapa perlunya ada pergantian kurikulum. Di sini melakukan inovasi kurikulum atau pergantian ataupun pembaharuan kurikulum ini itu karena kurikulum bersifat dinamis dan selalu berubah dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pendidikan. Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan dan kesesuaian dengan ilmu pendidikan. Oleh karena itu, inovasi kurikulum harus mengacu pada satuan pendidikan. Ketika mengadakan inovasi kurikulum ataupun pembaruan kurikulum ini itu berdasarkan landasan-landasan pengembangan kurikulum seperti landasan filosofis dan lain-lain, dan juga mengandung unsur-unsur kurikulum yang telah ditetapkan. Dan ketika pergantian kurikulum ini itu juga akan mempengaruhi dalam satuan pendidikan mulai dari jenjang bawah hingga perguruan tinggi. Soal yang ketiga yaitu perbedaan KTSP dan K13 khususnya pada MI dan SD. Yang pertama yaitu mulai dari standar kompetensi. Perbedaannya antara KTSP dan K13 yaitu KTSP ini ditentukan oleh Permendiknas atau Kementerian Pendidikan Nasional. Tetapi kurikulum K13 ini ditentukan oleh Permendikbud. Melalui mata pelajaran, KTSP ini dirancang sendiri, kompetensi dasarnya sendiri, sehingga setiap mata pelajaran itu mempunyai kompetensi dasar yang berbeda-beda. Jadi ada 11 mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Tetapi di dalam kurikulum K13 ini setiap mata pelajaran itu diajarkan secara saintifik, di mana setiap mata pelajaran yang saling berkaitan itu dimuatkan menjadi satu mata pelajaran. Sehingga pada kurikulum K13 ini hanya ada 7 mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Berdasarkan proses pembelajarannya, KTSP ini tematik hanya berlaku untuk kelas 1 sampai kelas 3 pada jenjang pendidikan SD. Tetapi pada kurikulum K13 tematik dari kelas 1 sampai 6 itu diterapkan dari kelas 1 sampai kelas 6 dalam artian kelas tinggi sampai pun kelas rendah. Selanjutnya untuk bagian penilaian, ini KTSP dan K13 juga sangat berbeda.
KTSP dominan dalam evaluasi ataupun penilaian dalam pengetahuan. Tetapi pada kurikulum K13 ini dominan kepada kognitif, psikomotorik, dan pengetahuan. Dalam artian kepada sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan itu dinilai di dalam evaluasi kurikulum K13. Dalam ekstrakurikuler juga sangat berbeda. Yang pertama yaitu KTSP. KTSP itu tidak mewajibkan ekstrakurikuler pramuka. Tetapi pada kurikulum K13 itu mewajibkan ekstrakurikulum pramuka. Soal yang nomor 4, apa perbedaan dari kurikulum separated, collocated, dan integrated curriculum? Nah, yang pertama yaitu separated curriculum, yaitu adalah kurikulum yang lama tetapi sekarang masih ada digunakan, yaitu mata pelajaran yang disusun secara terpisah dari satu dan lainnya sehingga nantinya berkembang menjadi berbagai macam mata pelajaran disiplin ilmu lain yang akan berdampak kepada kompetensi dasar serta indikator per mata pelajarannya. Pada kurikulum ini mempunyai kelemahan, yaitu dengan satuan mata pelajaran yang berbeda-beda itu berdampak kepada pengetahuan siswa yang tidak akan bisa menguasai setiap mata pelajarannya. Kalau collocated curriculum adalah hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Jadi, mata pelajaran yang secara terpisah, tetapi mata pelajaran yang memiliki hubungan atau keterkaitan ataupun sejenis itu dikelompokkan menjadi satu bidang studi. Mata pelajaran satu dan yang lain itu dihubungkan sehingga menimbulkan ruang lingkup bahan ajar yang lebih luas. Selanjutnya yaitu integrated curriculum. Nah, integrated curriculum ini yang digunakan di dalam kurikulum K13, yaitu karena integrated curriculum ini itu disusun secara menyeluruh untuk membahas suatu pokok masalah tertentu dan topik yang ditentukan oleh guru dan siswa. Pada integrated curriculum ini itu tidak menampakkan mata pelajaran, tetapi hanya berdasarkan tema-tema, yaitu bisa memecahkan masalah dan menemukan fakta. Keuntungan ataupun kelebihan dari integrated curriculum ini yang pertama yaitu pada pembelajaran tematik itu bisa menekankan pada nilai-nilai nasional dan pengalaman serta pengetahuan siswa. Selanjutnya yang kedua yaitu ditentukan oleh problem sosial yang diangkat dari pengalaman serta lingkungan siswa sehingga nantinya siswa pada kurikulum ini bisa lebih memahami apa itu arti dari pengetahuan dan pembelajaran yang sedang diadakan di dalam proses pembelajaran. Lanjut ke soal yang nomor 5 yaitu mengapa kurikulum MISD itu mengadopsi model tematik integrated. Nah, kenapa? Karena kurikulum K13 ini mengacu pada pengajaran saintifik sehingga paling penting tematik di SD ini karena pada umumnya siswa pada tahap ini masih melihat sesuatu sebagai kebutuhan. Keuntungan dari tematik ini adalah lebih pusat kepada tema tertentu di setiap pembelajaran dan dapat mempelajari pengetahuan dengan mengembangkan kompetensi dasar antar mata pelajaran yang sama. Selanjutnya, pemahaman materi itu akan lebih berkesan. Kenapa? Karena semangat dan peserta didik itu sangatlah berhubungan nantinya dengan mata pelajaran yang tergantung di dalam suatu tema tertentu. Selanjutnya, kompetensi dasar yang bisa dikembangkan sebaik-baiknya
dan saling berkaitan antara satu mata pelajaran kepada satu mata pelajaran yang lainnya. Untuk guru, kelebihan dari pembelajaran tematik ini itu adalah guru menjadi hemat waktu karena bisa mengajarkan mata pelajaran itu secara utuh atau secara terpadu di dalam suatu pembelajaran saja. Selanjutnya bagi siswa ini yaitu siswa akan lebih bergairah, akan lebih termotivasi dalam pembelajaran ketika menggunakan tema tematik. Sekian presentasi ujian tengah semester muatan kuliah pengembangan kurikulum dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.